Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rasio trigonometri di berbagai kuadran. Namun perlu diketahui dulu pengertian kuadran. Kuadran adalah daerah yang membagi 4 koordinat kartesius menjadi 4 bagian, di mana yang menjadi acuan adalah sudut positif. Sudut positif itu yaitu sudut yang kaki sudutnya itu dimulai dari sumbu X positif. Jadi berputar berlawanan arah jarum jam, dimulai dari sumbu X positif, bergerak 360 derajat. Di mana kuadran 1 itu tanda X adalah positif dan tanda Y positif. Batas kuadrannya adalah antara 0 derajat dengan 90 derajat, atau dalam satuan radian kalau sudutnya yang dipergunakan adalah theta, yaitu antara 0 dengan pi per 2. Sedangkan di kuadran 2 tanda dari X itu negatif, Y positif. Batas kuadrannya yaitu 90 derajat dengan 180 derajat. Kemudian atau dalam satuan radian yaitu antara pi per 2 dengan pi. Sedangkan kuadran 3, tanda dari X dengan Y itu keduanya negatif. Batas kuadrannya 180 derajat dengan 270. Atau pi dengan 3 pi per 2. Sedangkan kuadran 4, batasnya adalah 270 derajat dengan 360 atau 3 pi per 2 dengan 2 pi. Di mana di kuadran 4 ini, tanda dari X positif, tanda dari Y negatif. Jadi untuk mudahnya, X itu positif di sebelah kanan dari titik pangkal atau di kuadran 1 dan 4, sedangkan Y negatif di kuadran 3 dan 4 atau di bagian bawah. Di bagian bawah dari titik pangkal koordinat. Selanjutnya kita akan membahas rasio trigonometri di berbagai kuadran. Rasio trigonometri itu ada 6. Itu akan kita terapkan di berbagai kuadran yang sebelumnya kita terapkan di segitiga siku-siku. Sekarang kita akan membahas secara umum di satu titik. Misalkan ada titik X, Y. X, Y, di mana R ini menyatakan jarak dari titik pangkal ke titik X, Y dengan besar sudut theta yang diukur dari sumbu X positif. Maka kita dapat menentukan rasio trigonometrinya yaitu sin theta sama dengan Y per R, kemudian cos theta sama dengan X per R, tan theta sama dengan Y per X. Namun X tidak boleh sama dengan 0 di sini karena menyebabkan nilai tangen tidak terdefinisi. Kemudian kebalikan dari sinus theta yaitu cosikan theta, tinggal dibalik saja ini R per Y. Ya, maka penyebut di sini Y tidak boleh sama dengan 0. Kebalikan cos theta adalah secant theta yaitu R per X. X tidak boleh sama dengan 0 dan cotangin theta sama dengan X per Y, di mana Y tidak boleh sama dengan 0. Dan nilai R ini adalah jarak. Ya, yaitu R sama dengan akar dari S pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Jadi R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Misalkan, diketahui titik negatif 3,4 adalah titik yang berada pada sisi air dari theta. Tentukan 6 rasio trigonometri dari theta. Untuk mudahnya digambar dulu negatif 3,4, X-nya negatif 3, Y-nya 4, berarti ini berada di kuadran 2. Negatif 3,4 digambarkan, yaitu sudutnya, sisi awalnya adalah kita tempatkan di sumbu X positif. Sedangkan sisi airnya, yaitu pada titik negatif 3,4. Dari sini kita peroleh nilai X negatif 3 dan Y sama dengan 4. Maka nilai R-nya kita pergunakan rumus akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, yaitu negatif 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 9 tambah 16, akar 25 sama dengan 5. Nilai X, nilai Y, dan R sudah ada. Maka tinggal dimasukkan ke dalam definisi rasio trigonometri untuk kuadran, yaitu sin theta Y per R.
4/5. Dari sini 4/5. Kemudian cos theta X per R yaitu negatif 3/5. Dan tangin theta Y per X atau 4 per negatif 3, atau boleh ditulis menjadi negatif 4/3. Tanda negatifnya dibuat sejajar dengan tanda garis pemisah antara pembilan dan penyebut. Kemudian kosekan theta, kebalikan dari sin theta, yaitu R per Y, sama dengan 5/4. Sekan theta, kebalikan dari kosinus, yaitu R per X, 5 per negatif 3. Ini dibuat sejajar menjadi negatif 5/3. Dan yang terakhir kotangin theta, kebalikan dari tangen, yaitu X per Y, sama dengan negatif 3/4. Jadi definisi ini harus diketahui untuk menentukan rasio trigonometri dari suatu titik. Selanjutnya kita akan membahas tanda rasio trigonometri tiap kuadran. Jadi berdasarkan pembahasan tadi, untuk sinus dengan kosekan theta ini kan menggunakan rumus atau menggunakan nilai dari Y. Nilai dari Y. Sementara Y itu positif di kuadran 1 dan 2. Ini Y positif di kuadran 1 dan 2. Maka sinus dengan kebalikannya yaitu kosekan theta positif di kuadran 1 dan 2. Sementara kosinus theta definisinya tadi menggunakan nilai X, yaitu X per R dan kebalikannya. Jadi X positif itu ada di kuadran 1 dan 4. Kuadran 1 dan 4 X-nya positif. Maka kosinus dengan sekan theta itu positif di kuadran 1 dan 4. Sementara tangin theta menggunakan nilai X dan Y. Maka nilai tangin dengan kebalikannya itu akan bernilai positif apabila tanda dari X dan Y itu sama, yaitu kuadran 1 ini sama-sama positif, maka di sini positif. Di kuadran 3 sama-sama negatif, maka tangin dengan atau kotangin kedua-duanya positif di kuadran 1 dan 3. Jadi tanda ini ditentukan oleh nilai X dengan Y. Tinggal diingat, rasio trigonometri yang menggunakan Y adalah sinus dan kebalikannya. Rasio trigonometri yang menggunakan nilai X adalah kosinus dengan sekan theta, dan rasio trigonometri yang menggunakan X dan Y sekaligus adalah tangin theta. Sekarang kita akan menggunakan tanda rasio trigonometri tiap kuadran ini untuk menjawab soal. Misalkan soalnya seperti ini, tentukan tanda dari rasio trigonometri berikut. Jadi pertama tentukan dulu kuadrannya. Kemudian diingat tanda dari rasio trigonometri tersebut pada kuadran yang diminta. Misalkan sin 50. Sin 50 ini berada di kuadran 1. Sebagaimana kita bahas, kalau di kuadran 1 semua rasio trigonometri bernilai positif, maka sin 50 derajat bertanda positif. Bagian B, cos 110. 110 itu berada di kuadran 2. Nah, di mana kosinus pada kuadran 2, karena kosinus itu menggunakan nilai X dan X negatif di kuadran 2. Jadi kosinus 110 derajat itu bertanda negatif. Selanjutnya C, ini 210 derajat berada di kuadran 3. Tangin di kuadran 3 karena tangin itu menggunakan nilai X dengan Y, di mana X dan Y pada kuadran 3 itu memiliki tanda yang sama, maka tangin 210 itu bertanda positif. Selanjutnya kosekan 300. Kosekan 300 itu di kuadran 4. Di kuadran 4, kosekan itu menggunakan nilai Y, di mana Y di kuadran 4 itu negatif. Atau sesuai dengan tabel yang tadi, bahwa di kuadran 4 hanya kosinus dan kebalikannya yaitu sekan yang positif. Jadi kosekan 300 derajat bertanda negatif. Selanjutnya E, sekan 140 derajat. 140 derajat ini berada di kuadran 2, di mana sekan itu pada kuadran 2 bertanda negatif karena menggunakan nilai X. Selanjutnya yang terakhir kotangin 310 derajat. Kotangin 310 derajat itu berada di kuadran 4. Sedangkan kotangin bertanda negatif di kuadran 4. Jadi kotangin 310 derajat bertanda negatif. Yang terakhir kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal yang salah satu rasio trigonometrinya diketahui,
maka rasio trigonometrinya yang lain itu dapat ditentukan. Nah, jadi mohon maaf, ini ada kesalahan judulnya ya. Jika tangent theta sama dengan negatif 4 dan sin theta lebih kecil dari 0. Kita analisis dulu ini. Tangent theta sama dengan negatif 4, sin theta lebih kecil dari 0. Berarti tangent dengan sinus kedua-duanya bertanda negatif itu berada di kuadran 4. Berada di kuadran 4. Maka tangent theta kita tulis dulu sebagai perbandingan dua buah nilai, yaitu nilai Y dengan X. Karena ini berada di kuadran 4, maka negatif 4 bisa kita tulis menjadi negatif 4 per 1. Negatif 4 per 1. Negatif 4 ini sebenarnya bisa ditulis menjadi 4 per negatif 1. 4 per negatif 1. Akan tetapi, karena ini berada di kuadran 4, maka Y-nya yang negatif 4, bukan X-nya yang negatif 1. Meskipun nilainya sama-sama negatif 4. Jadi harus dilihat dulu berada di kuadran berapa. Karena yang diketahui di sini nilai X dan nilai Y, maka kita belum memiliki nilai R. Jadi R kita tentukan dengan menggunakan rumus R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Diperoleh 1 pangkat 2 tambah negatif 4 pangkat 2, 1 tambah 16 sama dengan akar 17. Ini sudah diketahui nilai R, nilai X, nilai Y. Maka rasio trigonometri dapat ditentukan dari soal ini. Jadi sin theta sama dengan Y per R, negatif 4 per akar 17. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud nilai eksak di sini adalah nilai yang tidak tanpa menggunakan pecahan desimal. Jadi akar 17 tidak usah dicari kalkulatornya, hasilnya berapa, 4, sekian-sekian, tidak perlu, cukup menulis akar 17. Jadi apabila kita menemukan bentuk seperti ini, tanda akarnya di bagian bawah, maka kita rasionalkan dengan cara mengali akar 17. Maka kita peroleh negatif 4 per 17 akar 17. Selanjutnya, setelah tangent dengan sinus theta, yaitu cos theta, yaitu S per R. 1 per akar 17. 1 per 17 akar 17. Kosekan theta sama dengan R per Y. R-nya akar 17, Y-nya negatif 4. Maka jawabannya negatif 1 per 4 akar 17. Sekan theta R per X sama dengan akar 17 per 1 sama dengan akar 17. Dan yang terakhir kotangent theta sama dengan X per Y sama dengan 1 per negatif 4 atau negatif 1/4. Jadi kotangent theta ini sebenarnya boleh langsung ditentukan karena tinggal menentukan kebalikan dari negatif 4, yaitu negatif 1/4. Demikian pembahasan materi kita pada kesempatan ini. Bagi siswa-siswa saya sekalian, dapat mengirimkan bukti hadirnya dengan cara menulis nama dan nomor urutnya di kolom komentar dan mengirim di WA pribadi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.